Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perjalanan wisata kali ini. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Lembah Harau. Kita akan melihat pemandangan dari jalanan, bagaimana keindahan Lembah Harau dari jalanan di sekitar Lembah Harau. Mari kita simak video ini. Lembah Harau adalah objek wisata alam andalan di 50 kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau, suatu lembah yang subur, terletak di Kecamatan Harau, berada kurang lebih 138 km dari Padang dan 47 km dari Bukit Tinggi. Pada awalnya nama Harau berasal dari kata Orau, penduduk asal yang tinggal di atas Bukit Jambu, tinggal di lokasi yang sering banjir dan Bukit Jambu juga sering runtuh yang menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Penduduk sering berteriak histeris akibat runtuhnya Bukit Jambu tersebut dan menimbulkan suara parau. Dengan ciri-ciri suara parau tersebut, kemudian masyarakat tersebut dinamakan Orau dan kemudian menjadi Arau dan akhirnya menjadi Harau. Lembah Harau adalah sebuah ngarai yang diapit buah bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter, berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-300 meter. Topografi cagar alam Lembah Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tingginya dari permukaan laut adalah 500-850 meter, mencakup Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, dan Bukit Tarantang. Menurut beberapa ahli geologi, dahulunya Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya ditemukan berbagai endapan yang belum terganggu berada di daratan karena secara teoritis bisa disimpulkan daerah ini dahulunya laut. Hal tersebut diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi Jerman yang meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau pada tahun 1980. Terbentuknya Lembah Harau dikarenakan adanya patahan turun atau blok yang turun membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda-tanda atau untuk melihat di mana lokasi patahannya adalah dengan adanya air terjun. Ini artinya dahulu ada sungai yang kemudian terpotong akibat adanya patahan turun sehingga membentuk air terjun. Secara geologi, batuan yang ada di Lembah Harau berumur cukup tua, sekitar 30-40 juta tahun. Bebatuan tersebut sangat halus berupa serpih yang merupakan batuan yang banyak mengandung organik karbon, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa-sisa organisme. Di Lembah Harau juga terdapat monumen peninggalan Belanda yang terletak di bawah air terjun Sarasabunta, merupakan bukti kuat bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi sejak zaman Belanda. Di Lembah Harau kita juga dapat menyaksikan hamparan sawah yang indah yang diapit oleh tebing-tebing yang tinggi. Di Lembah Harau terdapat cagar alam dan suaka marga satwa, luasnya mencapai 270,5 hektar, di mana di dalamnya terdapat berbagai spesies tanaman hujan tropis, dataran tinggi yang dilindungi, dan sejumlah binatang langka asli Sumatera. Udara di Lembah Harau sangat sejuk dan asri. Di Lembah Harau akan dijumpai setidaknya 5 air terjun yang mengalir langsung dari puncak tebing lembah. Tentang terbentuknya Lembah Harau, dari sisi cerita legenda, ada legenda yang menyebutkan bahwa Lembah Harau berawal dari Raja Hindustan yang melakukan pelayaran dengan istri dan anaknya, Putri Sari Banilai, untuk merayakan pertunangan Putri Sari Banilai dengan Bujang Juharo. Namun kepergian raja dan putrinya tidak membawa sang tunangan Bujang Juharo. Sementara antara Putri Sari Banilai dengan Bujang Juharo terikat janji setia, di mana jika Putri Sari Banilai ingkar janji, maka Putri Sari Banilai akan berubah menjadi batu. Sementara jika sang Bujang Juharo yang melanggar janji, maka ia akan menjadi ular. Pelayaran tersebut tidak berjalan dengan mulus. Kapal sang raja terhempas gelombang di selat, kemudian tersangkut di akar yang membentang antara dua bukit. Agar kapal tak karam, maka kapal ditambatkan pada sebuah batu besar di sebuah bukit, di mana bukit tersebut dikenal dengan Bukit Jambu. Batu tambatan kapal tersebut sekarang dinamakan Batu Tambatan Perahu. Saat itu Raja Hindustan disambut oleh Raja penguasa Lembah Harau. Hubungan mereka berjalan baik dan pada akhirnya sepakat menjodohkan anak mereka.
Putri Sari Banilai dengan Rambun Paneh. Sekian waktu berganti, pernikahan tersebut kemudian melahirkan cucu untuk Raja Hindustan. Dan ketika cucu tersebut bermain-main, mainan cucu tersebut jatuh ke laut. Tanpa pikir panjang, Putri Sari Banilai terjun ke laut mengambil mainan tersebut. Namun ombak menyambut dan tubuhnya terjepit di dua batu besar. Akhirnya dia tersadar telah ingkar janji pada Bujang Juaro. Dia berdoa agar air laut surut dan doanya terkabul, tetapi tubuhnya berubah menjadi batu karena telah ingkar janji pada Bujang Juaro. Begitulah legenda tentang terjadinya Lembah Harau. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Lembah Harau, di Lembah Harau sangat banyak homestay, jadi banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan dari wisatawan yang berkunjung ke Harau. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Lembah Harau. Bagi penggemar bersepeda, bisa melakukan acara gowes di Lembah Harau dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Bagi yang suka hiking, Lembah Harau juga tempat yang tepat. Banyak tempat yang bisa dikunjungi, atau yang sekedar melepas penat, menikmati keindahan alam, meninggalkan kesibukan dan rutinitas di kota. Lembah Harau juga tempat yang tepat. Di Lembah Harau juga banyak terdapat air terjun. Teman-teman bisa berkunjung ke air terjun yang ada di Lembah Harau. Sebagian letaknya tidak jauh dari jalan, namun ada juga yang harus melakukan perjalanan kaki melewati hutan untuk mencapai air terjun tersebut. Lembah Harau juga menjadi tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan outbound. Banyak komunitas, karyawan ataupun kantor-kantor pemerintahan yang melakukan kegiatan outbound di Lembah Harau ini.
teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Demikianlah perjalanan wisata kita kali ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan wisata lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.